والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. أما بعد. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan materi tentang waktu sholat. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang waktu sholat zuhur, ya, zuhur. Zuhur itu dimulainya ketika matahari tergelincir ke arah barat. Jadi ini gak gampang. Jadi bapak ini sinar matahari gitu ya. Sinar matahari itu ini kemudian objeknya ada itu gak? Sedotan. Nah, apa? Mungkin kelihatan teman yang kiri. Lihat ya. Atau objeknya kelihatan jelas. Nah, ini apa kiri ya. Nah, jadi rahmatullah, ini ibaratnya ini sinar matahari ya. Sinar matahari. Jadi ketika waktu masuk zuhur, agar ini visualnya lebih kelihatan. Sekarang ibarat barat itu di sini, timur di sini. Kan matahari kan berjalan. Ini kelihatan nggak bayangannya? Kelihatan nggak? Nah, ketika matahari posisi begini, ini belum waktu zuhur. Ketika sampai begini, ini belum waktu zuhur. Kenapa? Karena bayang-bayang ini belum berpindah ke sini. Ya, sampai akhirnya matahari persis di atas kepala kita. Ketika matahari persis di atas kita, ini belum waktu zuhur. Begitu zuhur itu bagaimana? Ketika saya turun sedikit saja, begini tidak zuhur. Memang makanya sebenarnya tergelincir. Bahasa kita tergelincir terpleset ya. Tapi kalau bahasanya dalam bahasa matahari setelah fikih, tergelincir itu adalah ketika matahari itu sudah mulai bergerak menuju ke arah barat dan kemudian memunculkan bayangan walaupun sedikit. Nah, ini sudah masuk dulu. Ini udah bayangan sih, jangan ya bayangannya. Apalagi saya begini. Nah, ini sudah jelas waktu itu. Ya, makanya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang itu kondisi penuh, bagaimana dia tahu kalau sudah waktu zuhur? Karena begini, ada kebiasaan itu akan menjadi adat. Kebiasaan itu menjadi hukum. Jadi adat menjadi hukum. Nah, ketika orang terbiasa menggunakan patokan sinar matahari sebagai alat pengukur penanda waktu sholat, gitu ya, maka ketika waktu mendung dia tidak terpengaruh, dia akan tetap tahu, bisa mengkira-kira, meskipun nanti jamnya, ya, jamnya itu akan berubah, kan jamnya berubah jam sholatnya, nggak harus sama jam 12 sampai tahun, kan enggak. Ada kalanya nanti jam 12 kurang, jam 12 lebih, itu akan terdeteksi. Ya, kalau tidak percaya kita coba. Ya, kita coba. Di mana masalah tertentu, masih tertentu, menentukan pas sholat itu menggunakan jam sinar matahari. Jadi beberapa tempat kayak di mana? Di Kalimantan, mungkin di wilayah di mana? Riau itu mungkin masih ada yang mempertahankan ini. Dan ini lebih akurat ketimbang jam yang kita pakai penunjuk waktu. Ini lebih akurat, gitu ya. Jadi waktu zuhur itu. Nah, berakhirnya waktu zuhur kan
berarti ini nanti di sini. Di sini nanti ya, saya berikan dulu. Ini patokan sini ada kayak ada bidangnya. Ketika posisi ini zuhur, ya, ini posisi masuk zuhur, kemudian terus begini, patokan baik itu di sini nanti, ya. Nah, sini sudah habis. Ini berarti matahari misalnya ya, misalnya ini berarti sudah menandakan waktu zuhur sudah selesai. Kenapa? Karena tinggi bayangan ini dengan objek itu sama, gitu ya. Angka tingginya ini dengan tingginya bayangan itu sama. Maka kalau sudah sama, berarti itu sudah berakhir waktu masuk sholat zuhur. Berarti sudah masuk waktu asar. Kira-kira ketika masuk asar, matahari di sini, kira-kira. Saya tinggal begini. Kira-kira matahari di sini. Ketika waktu asar, berarti zuhur, ya, dari sini terus segini. Ini nama waktu zuhur. Kira-kira lama atau sebentar? Ya, coba. Nah, ini selesai. Ini berarti sudah habis zuhur. Ya, habis waktu zuhur. Ya, berarti ini sudah masuk waktu apa? Asar. Jadi jadi waktu sholat itu saling bersaut-sautan antara satu dengan yang lain itu selalu bersaut-sautan. Jadi tidak ada, ya, kemudian apa namanya, waktu itu yang bisa terbebas atau terhenti daripada waktu sholat. Baik sholat itu maktubah atau yang nafilah. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah sholat asar. Kita coba pahami materinya dulu. Nanti kita coba visualkan lagi. Asar. Kenapa asar itu disebut dengan sholat asar? Ya, kenapa sholat asar disebut dengan asar? Hari ini kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi. Beliau menyebutkan asar ini diambil dari kata mu'asyir. Dalam bahasa Arab mu'asyir. Mu'asyir itu artinya adalah ya waktu yang terkini. Artinya dalam hal ini adalah waktu yang memiliki persinggungan dengan matahari ketika terbenam. Ya. Karena terjadi persinggungan, terjadi pertemuan, kemudian inilah kemudian dari Imam Nawawi yang menyebabkan nama sholat yang dikerjakan saat itu disebut dengan waktu asar. Jadi semua itu ada sebab-sebabnya. Nah, kapan mulai waktu asar? Ya tadi, ketika berakhir waktu zuhur, itulah masa waktu asar. Tetapi dikomentari oleh beberapa ulama, jangan begitu maknanya katanya. Bagaimana? Waktu asar itu adalah ketika telah habisnya waktu zuhur ditambahkan sedikit waktu. Gitu. Jadi tidak langsung sebagai ulama tidak langsung begitu zuhur habis langsung asar, tidak, tapi tambahkan sedikit saja. Ya, sedikit saja mungkin ya, tambah bayangan itu kira-kira agak lebih panjang sedikit dari objeknya. Nah itu dianggap apa? Mas asar. Walaupun dibantah juga tambahan lain nggak gitu. Begitu zuhur habis maka asar masuk. Jadi tidak ada jeda waktu untuk kemudian apa namanya, tidak ada orang untuk tidak sholat. Jadi zuhur habis ya asar mau tidak mau. Nah, kapan asar itu mulai masuk? Jadi asar itu masuk ketika bayangan suatu objek itu sama dengan objek. Kalau di sini, ya, sini. Jadi kalau misalnya saya tadi saya ukur ya,
ini sama. Jadi ketika istiwa tinggi ini kalian sudah tahu sebenarnya. Nah berakhirnya apa? Berakhirnya itu waktu asar itu ketika matahari itu memang betul-betul sudah terbenam. Itu waktu asar habis. Jadi nanti enak kita. Kalau kita bicara ini enak, fleksibel. Kenapa? Di mana saja kita berada, kita nggak bingung masalah apa, bertanya tentang masalah jam pesawat berapa. Ya kita modal-modal teringat dikit lah ya. Keluar dicek, oh masih sama tingginya, masih luhur gitu. Misalnya kita di Indonesia masih enak. Coba ke luar negeri yang waktu apa berbeda jauh dengan Indonesia. Ini penting buat kita. Ya. Ada juga mengatakan bahwa waktu asar itu berhentinya tidak ketika matahari terbenam, tetapi apa? Ketika tinggi bayangan ini 2 kali lipat dari objek. Itu dianggap sebagai habisnya asar. Kalau misalnya 2 kali lipat, Pak, coba deh saya ukur ya. 1 sini, 2 di sini. Jadi ini waktu ini habis nih. Bayangkan nanti akan kalau melodi ini berarti sudah waktu habis asar. Ya, ini 1, ini 2, oke di sini. Kalau seperti ini kan oke ya. Baik, kita sinar ini untuk mendapat waktu asar. Ya. Ya, kurang lebih kalau misalnya kita gambarkan, kalau sesuai dengan beberapa banyak ulama. Yang pertama kan mengatakan matahari terbenam habis, itu waktu asar habis. Kalau dapat kedua adalah tinggi bayangan itu adalah 2 kali lipat daripada bentuk objek ini. Ya, kurang lebih waktu terbenamnya begini. Ya, kalau sudah 2 kali lipat 1, 2. Ini sudah waktu asar sudah habis. Ya, tapi pendapat yang pertama mengatakan ya sudah saya begini, saya matahari begini. Dengan ya, dua-duanya masih benar, bisa benarnya kita ikut apa pendapat yang masyhur saja, yaitu apa? Matahari betul-betul benar. Itu kalau misalnya begini, kalau kita mengetahui hal ini misalnya, terus kemudian kita sholat, ya, aku udah maghrib belum? Ya sekarang gampang, kalau kita melihat atau enggak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Melihat matahari. Masih ada enggak sinar matahari di luar? Buka di air. Oh masih ada. Berarti waktu untuk sholat asar masih ada. Itu ya. Yang repot nanti bagaimana kalau tinggal di gedung-gedung gitu, ruangan yang banyak gedungnya. Kira-kira masih bisa menentukan enggak kita dengan tidak belajar gitu ya? Kalau kita terbiasa, mungkin bisa ya menentukan ini sudah gelap atau belum. Kayak sekarang misalnya, kalian di luar, ini masih asar nggak kira-kira? Ya jelas, matahari nggak ada Pak, gelap ini. Lihat sudah mulai gelap, ya. Maka berarti sudah berakhir waktu asar. Jadi ini ya, mudah kan? Berikutnya. Maghrib ini dari mana saya mana? Maghrib itu dimulai ketika matahari betul-betul sudah terbenam. Matahari sudah tidak ada. Ya, walaupun juga masih terang. Ya, kan gitu. Kalau kita di sore hari, ketika waktu maghrib kan masih terang, masih bisa membedakan warna benda. Kita lihat, kita masih bisa kalau dengan jelas. Itu berarti kan tidak asal berubah benar, tidak. Yang jelas patokannya adalah begitu matahari terbenam secara penuh, maka sudah berakhir waktu asar dan masuk kepada waktu maghrib. Kenapa disebut dengan maghrib? Karena maghrib itu artinya adalah ya, tempat tenggelam. Dari mana? Ghoroba.
Ya, Lorobo ini paling barat. Berarti tempat terbenam di barat. Ya, tempat terbenamnya Pak Mahdi. Ada nggak Pak Mahdi terbenam di sebelah selatan? Ada kira-kira? Hah? Kalau kiblat kita bisa macam-macam. Dan kita kiblat kita kan arah barat. Coba kalau kita ke Cina, kemana? Kiblatnya pasti berubah. Gitu kan? Boleh jadi tidak menghadap ke arah barat lagi, berbeda posisi. Pak di Amerika, di mana kiblatnya? Apa ke barat? Ya, harus disesuaikan dengan letak geografis itu. Tapi kalau matahari terbenam, apakah di Amerika itu terbenamnya di arah selatan kira-kira? Atau sama di barat dengan negara kita? Sama nggak kira-kira? Sama. Kalau matahari terbenam di selatan, ya selesai kita hidup di dunia ini. Ya, siap-siap pindahan alam. Ya, siap-siap untuk masuk kepada mahsyar. Karena semua matahari terbenam di sebelah barat. Makanya disebut dengan maghrib, ya, tempat di mana matahari itu terbenam. Gitu ya. Kemudian kapan waktu matahari maghrib itu habis? Kapan waktu maghrib itu habis? Kalau kita mengandalkan alam, diberikan informasi yang ulama. Maka waktu maghrib itu habis ketika senja merah yang ada di langit ini itu sudah hilang. Ya. Masih bisa menyaksikan nggak kita senja merah ini? Hah? Kita bisa menyaksikan nggak? Jadi gelapnya itu ketika waktu maghrib kan banyak lampu. Sekarang kalau misalnya kita tinggal di hutan, tinggal di pantai, ini ada, ya, mungkin zaman sekarang ada yang suka berpetualang, yang suka kemudian ke main hiking, juga, atau apa namanya pantai. Di ketika matahari itu terbenam, di awal kan jelas gelap. Tapi untuk menemukan senja merah itu pasti kita bisa melihat di langit. Ciri yang lain adalah ketika waktu senja merah ini kita tuh masih bisa melihat satu benda, masih kelihatan benda ini warnanya apa, benda ini bentuknya apa, benda ini apa, kita bisa melihat, masih bisa membedakan. Berarti kalau seperti itu kondisinya, itu adalah kita masih masuk waktu maghrib. Jadi belum gelap betul maghrib itu. Kenapa? Karena masih adanya senja merah yang masih menerangi cakrawala di alam semesta ini. Berarti kalau seperti itu kita masih menemukan waktu apa? Waktu maghrib. Ini cara pertama. Cara kedua adalah waktu maghrib itu diukur ya dengan ukuran satu. Orang itu bersuci, melakukan wudhu. Setelah wudhu, ya, kira-kira panjangnya maghrib itu orang wudhu, kemudian setelah berwudhu orang itu memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, kira-kira wudhu lama nggak kira-kira? Wudhu sempurna ya? Ada sampai 5 menit? Ya sampai lah ya. Kisaran 2 menit lah. 2-3 menit. Paling 3 menit ya, oke, 3 menit ya Pak. Terus kemudian disambung dengan orang itu menutup aurat, memakai pakaian, atau pakai sarung, atau pakai gamis, ya. Yang jelas pakai pakaian menutup aurat, pakai pakaian sholat. Itu 2 menit kira-kira. Kalau tidak ukur lah. 3 menit cukup ya. Menit misalnya kan, bisa masih bola dulu. Apalagi suka ini. Buat Allah bisa 5 menit ya. 4 menit berarti. Karena misalnya sudah 8 menit. Ya. Setelah bersuci untuk aurat, kemudian melakukan adzan. Adzan berapa menit? Ada 5 menit? Berapa menit? Ada lama.
Terus kemudian disambung dengan iqamah. Karena 1 menit. Kemudian berapa? 14 menit. 14 menit. Kemudian disambung dengan salat maghrib. Berapa menit kira-kira? Kira-kira ya. Yang kelas khusus lah. Sama doa 10 menit. 10 menit ya? Oke, 10 menit. Berapa sudah? 24 disambung dengan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah ya, salat sunnah mutlak 5 rakaat. 10 menit. Tambah 10. Coba berapa tadi? 34. Berapa? 34. 34. Kurang lebih kalau pendapat kedua ini itu adalah batas salat maghrib itu kalau kita hitung tadi secara apa namanya ya, bukan secara sangat serius ya, perkiraan saja. Maghrib itu jumlah waktunya kurang lebih berapa? 30 kalau pendapat ini, karena ini versi kita kan, kita ini versi bukan orang soleh, gitu ya. Sholat masih belak-belak lah, tapi kalau orang soleh yang lagi persiapannya luar biasa. Sholatnya jangan lurus lagi kan. Maaf, bukan yang menghina, tidak. Ya tidak. Tetapi ini ya untuk mengukur dengan kebiasaan kita. Ya. Taruhlah misalnya tadi 34 menit, ya mungkin kalau orang soleh, orang sholat itu bisa lebih. Ya. Cirinya Pak, cirinya. Ini cirinya orang soleh dalam kitab namanya itu apa namanya? Mukasyafatul Qulub ya. Orang kalau sudah hatinya terikat dengan Allah, telinganya itu butek. Ketika dia sholat dipanggil, nggak ada dengar. Tetap khusyuk, asik dengan sholatnya. Ya. Kemudian anggota tubuhnya itu sudah menjadi kaku. Ketika bersentuhan dengan sesuatu, ketika dia sholat, dia nggak respon. Kenapa? Karena begitu asiknya dengan Allah. Sulit kayak gini ya. Saya hanya menyampaikan aja, tapi pasti aja. Menjalankan, aduh Allah, gitu ya. Sulitnya lebih sholat itu. Sulit sholat itu. Kadang kita baru takut gatal di mana-mana. Padahal ketika belum sholat ya enggak, biasa aja gitu. Begitu sholat, apalagi imamnya baca yang lama, gatal udah keras deh. Ya, kalau itu mana-mana tangan ini, ya. Tapi kalau orang sudah khusyuk, orang sudah khusyuk, telinganya, batoknya, matanya itu buta. Dia tidak peduli depan ada apa, sholat aja. Ya, mau depan ada tembok, mau ada tembok. Jadi berimam Ghazali itu begitu. Ciri-ciri orang itu kalau bisa bertaubat, ya, bagaimana ciri-cirinya? Tetapi tidak kemudian merasa saya tobat saya diterima. Kenapa? Saya kalau sholat udah dengar. Ya bagus pakai headset. Ya kan? Misalnya, ya, tidak bisa dilakukan begitu juga, nggak bisa. Dan kemudian merasa senang. Kalau misalnya melakukan ibadah, diajak zikir, diajak baca Quran, sholatnya senang bawahnya, bahagia. Tetapi bahagia tak bisa dibuat-buat. Ditanya apa? Tidak tahu. Itu ciri diambil Ghazali. Kalau kita bisa merasakan itu, berarti pertobatan kita itu sudah betul. Sholat kita ini insya Allah punya peluang untuk diterima oleh Allah. Tapi kalau masih belum memenuhi itu, jauh Pak. Kita perlu apa? Koreksi diri. Ini saya bukan maksud apa, ini menasihati saya pribadi. Kenapa? Karena memang sholat itu sulit betul. Ya, sholat itu sulit. Makanya sholat itu kan sampai Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya kan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah
As-sholat kan gitu. Amal ibadahnya manusia yang pertama kali dihisab itu kan sholat. Ya kalau misalnya benar ya benar semua. Kalau misalnya bermasalah, bermasalah semua. Kenapa demikian jaminan kok sholat? Karena memang sesuai antara rewardnya, gajinya dengan pekerjaannya itu seimbang. Orang yang sholatnya khusyuk, ini kan luar biasa, masya Allah luar biasa, perlu perjuangan. Maka itu kalau sholatnya sempurna, ini diterima oleh Allah. Maka itu untuknya di dalam rukun sholat itu nanti kita tidak akan ketemu dengan namanya khusyuk, tapi yang diminta adalah tumakninah. Itu yang diminta. Kenapa? Kalau khusyuk masuk rangkaian rukun sholat, Pak, wassalam kita ini. Ya, siapa yang akan diterima sholatnya? Sulit, Pak. Ya kan? Untungnya Allah hanya memberikan kriteria tumakninah. Tumakninah itu bukan hati, tapi fisik. Ya, fisik udah diam bisa sebentar. Itu sudah tumakninah. Ini apa namanya? Salah satu kemurahan Allah yang diberikan kepada siapa? Manusia. Dia. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita mengukur tadi itu jelas ukurannya kayak ukuran orang yang sholatnya itu memang luar biasa. Kalau kita kurang lebih 34 menit. Kenapa? Ya memang sholatnya cepet, Pak. Iya kan? Saat maghrib kita ya tanya, kok cepet sholat? Udah hafal, gitu kan? Saya tanya, seperti kan kadang ada orang iseng jawabnya begitu. Gitu. Jadi ternyata waktu yang sempit di antara waktu satu sholat maghrib sempit, sebentar waktunya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sholat yang nomor keempat, sholat isya. Sholat isya itu kapan? Sholat isya itu dimulai ketika terangnya fajar ini sudah hilang, redup, senja merah sudah hilang. Nah ini ditandai dengan apa? Menurut ulama adalah ketika kita sudah tidak bisa melihat satu benda itu dengan jelas. Ya, benda itu tak bisa dilihat dengan langsung kita oh ini gelas warna hijau, nggak bisa. Kita mikir dulu, kita lihat itu baru kelihatan. Nah, ketika itu terjadi itulah waktu sudah masuknya sholat isya. Ya kalau di sini kayaknya agak susah ya. Gimana, susah nggak kira-kira? Kita mau mampu, Pak, ya kan, untuk menentukan bagaimana? Ya kira-kira lihat langit sudah gelap atau belum, gitu kan? Kalau terbiasa kita akan tahu. Tapi kalau nggak biasa ini akan sulit kita. Kenapa? Misalnya waktu senja, lah kok mendung, gimana tingkatnya? Kan gitu. Tapi kalau terbiasa tahu, bisa kira-kira. Oh masih maghrib, masih dapat. Bagaimana tahunya? Ya, kebiasaan dia menggunakan jam alam, ya, jam yang paling otentik. Nah kemudian kapan berakhirnya sholat isya? Sholat isya ini ada dua pendapat juga mengatakan. Pertama, isya itu berakhir ketika separuh malam, ketika menjelang waktu sahur. Ya, waktu sahur itu kurang lebih jam berapa? Kan waktu itu dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga. Sepertiga terakhir itulah waktu sebenarnya waktu sahur. Jadi sahur itu bukan kaitannya dengan Ramadan hanya makan, Pak. Bukan. Waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Kalau kita berdoa, kalau kita sholat, itu peluang dikabulkannya lebih besar peluangnya. Makanya kita diminta ketika misalnya kita bulan Ramadan menggunakan untuk sahur. Sebetulnya sahur bukan untuk makan, bukan. Ya, bukan untuk hanya makan, tapi sahur itu adalah waktu yang sangat berharga. Kenapa? Waktu mustajabah. Makanya setiap orang kemudian yang makan di waktu ini itu disebut dengan sahur. Dan ketika makan di waktu ini Anda dapat pahala. Beda, Pak,
jam 10 malam bulan Ramadan makan, ditanya, Pak Haji, kok jam 10 udah makan? Sahur? Ya bisa aja kayak gitu. Bukan sahur itu Pak, itu makan malam. Sahur itu adalah makan yang waktu yang tadi saya sebutkan, walaupun cuma seteguk air, itu sebenarnya sahur, dan itu pahalanya luar biasa. Kita ini kok sudah mau pahala banyak. Ini kan kemudian menjadi salah satu motivasi kita untuk melakukan ibadah kan? Ya, ngomong pahala. Pahala itu luar biasa. Kalau kita misalnya ditunjukkan oleh Allah bagaimana besarnya pahala, mungkin kita akan memilih pahala walaupun kita menderita. Contoh, tadi pagi itu ngaji dengan santri, ya, kitab namanya Tanqihul Qaul. Itu diceritakan bahwa saya nanti orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang fakir, gitu ya, itu nanti ketika di mizan, ya sebelum di mizan, ketika di padang mahsyar, itu dipanggil sama Allah. Siapa yang dulu pernah saya bikin miskin, kata Allah. Banyak yang angkat tangan. Siapa dulu yang waktu di dunia pernah saya kasih sakit, angkat tangan semua. Setelah angkat semua tangan semua, dikumpulkan sama Allah. Kemudian siapa waktu dia miskin, waktu dia fakir, waktu dia sakit, dia sabar, angkat tangan. Angkat tangan semua. Coba buktinya mana? Diminta bukti dengan malaikatnya. Dibuktikan Pak, ini catatannya ada semua. Selesai itu, Allah itu akan menyalami masing-masing orang. Ibaratnya assalamualaikum, satu-satu. Terus kemudian orang ini akan ditegur oleh Allah. Apa kata Allah dalam kitab tersebut? Kalau ini hadisnya dari Rasulullah, ya. Mohon maaf ya, Allah, kamu dulu waktu di dunia kamu saya bikin susah, kamu dulu di dunia saya bikin fakir, kamu saya bikin susah, kamu saya bikin sakit, sehingga kamu tidak bisa bersenang-senang di dunia. Mohon maaf, kata Allah. Sekarang waktunya hari pembalasan. Maka coba lihat, ini pahala buat kamu. Kaget. Orang fakir ini, kita ini yang fakir ini, ya, yang sulit ekonomi ini, bahagia Pak. Senang kalau fakir itu, jangan yang susah. Kita kan terbalik, ya susah. Saya ngomongin diri saya sendiri loh, ya. Saya tuh udah punya duit susah Pak, susah gitu kan. Padahal itu keliru. Hari apa? Bahagialah. Kenapa? Ketika Anda fakir, Anda diuji secara finansial, secara ekonomi, kemudian hidup Anda dibikin sulit oleh Allah, itu hakikatnya adalah Allah sedang mengangkat derajat kita. Begitu juga orang yang sakit, maaf ya, kata Allah, kamu dulu saya kasih sakit, kamu menderita, kamu begitu sabarnya menahan sakit akibat musibah yang saya berikan. Kemudian kata Allah, malaikat, bawakan onta-onta untuk mengangkut orang-orang yang sabar ini. Bawakan bendera. Mas-mas buat bendera, naik onta. Lewat itu apa? Satu mustaqim lewat. Sampai akhirnya di antara min ahlil pada masyar itu tanya, itu siapa itu? Itu rombongan para nabi ya. Di sana ini para nabi sedang naik onta. Padahal bukan. Ini siapa? Orang fakir ketika di dunia dan orang yang ditimpa musibah sakit ketika hidup di dunia, dimuliakan oleh Allah sampai akhirnya mereka masuk halaman surganya Allah. Dan kemudian Allah mengatakan kepada mereka, Ridwan, buka pintu. Tamu-tamu Allah yang paling dicintai oleh Allah mau masuk, dibuka pintunya surga, masuk. Mereka Ridwan bingung, siapa ini? Itu tamunya Allah
yang belum bersabar ketika hidup di alam dunia. Nah, itu. Ya, makanya beruntung bersyukur ya, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Perbedaannya antara nanti ini orang-orang fakir yang masuk ke alam surganya Allah, nanti akan baru orang-orang yang kaya yang baru dihisab. Selisihnya 500 tahun dalam dunia. Orang fakir habis semua. Baru orang kaya ini akan menunggu giliran untuk dihisab. Nunggu dulu berapa tahun? 500 tahun. Setahun di akhir itu berapa tahun? 50 tahun, Pak. Dan kalau kita nunggu tua, Pak. Itu ya. Tidak nyampe umur kita untuk nunggu itu. Tetapi ini sudah bicara di alam akhirat sudah berbeda. Makanya kenapa? Karena nanti ini ditanya, itu duit dari mana? Itu duit dipakai untuk apa? Itu duit kamu simpan untuk apa? Makanya kemudian rugi orang punya duit tapi tidak mau apa? Sedekah. Kenapa? Orang punya duit tidak mau sedekah, dia mati nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau misalnya orang itu mau sedekah untuk masjid, untuk musola, untuk ini, ya begitu dia wafat, itu harta itu nunggu di alam barzah, menunggu. Mana nih si fulan? Ini amal, saya ini amal-amal udah siap nunggu menyambut, gitu. Ya menyambut. Dan nanti ketika di surga akan disambut oleh siapa? Orang-orang yang tadi sahabat tadi begitu masuk surga langsung sambut oleh wildan. Wildan itu kalau ini ada bidadari ya, ini bidadara. Menyiapkan semua perlu dijawab. Mereka baru lelah ini di alam barzah, baru kiamat ya. Merasakan kelelahnya disambut, dijamu begitu. Ya, begitu dahsyatnya ya Allah itu memuliakan hamba-hambanya dengan banyak cara. Ya, jangan pakai itu berbahagialah nih ya, kita yang fukoro ini ya, yang kaya bagaimana? Nah, sedekah supaya apa? Bisa mengimbangi orang-orang fakir. Enak mana kira-kira? Fakir orang kaya? Tetap orang kaya nanti ya, ini untuk membesarkan hati itu ya, untuk membesarkan hati. Ya marhamatullah ya. Nah, waktu Isya tadi habisnya ketika yang pertama apa? Separuh malam. Berarti ketika menjelang waktu sahur. Pendapat pertama. Pendapat kedua adalah ya ketika waktu masuk waktu fajar. Ya, ketika sudah mulai langit itu sudah mulai menunjukkan terang. Ya, terbit fajar gitu ya. Nah, itu sudah waktu masuk sholat subuh. Maka itu berakhirlah sholat Isya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Masalah waktu Isya. Selanjutkan subuh ya. Nah, subuh itu kapan waktunya? Ketika terbit fajar. Nah, berakhirnya kapan? Berakhirnya waktu subuh itu adalah ketika waktu sudah mulai terang. Bukan berarti ketika terbit matahari ya. Sebelum terbit matahari kan itu ada terang dulu. Ada nggak? Betul nggak kira-kira gitu? Atau saya salah? Ya, terang dulu baru matahari persiapan untuk terbit gitu kan. Nah, ketika persiapan matahari terbit, bahasa yang lalu gitu ya, lebih gampangnya. Itu waktu subuh sudah mulai ya, sudah mulai berakhir. Jadi dijelaskan waktu subuh itu ketika kita sudah mulai kembali bisa melihat benda-benda objek di depan kita, ya, mulai bisa membedakan warna, bentuknya apa. Itu sudah menandakan waktu subuh sudah berakhir. Jadi waktu subuh batasnya mulai terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Itu
makna perkiraan durasi waktu sholat subuh. Sampai sini jelas? Ya warahmatullah, saya lanjutkan. Ya, masalah waktu sholat sudah selesai. Jadi sekarang kita bahas beberapa kasus, ya, kasus tentang berkaitan dengan waktu sholat. Sekarang begini misalnya, saya maghrib itu misalnya jam 6.17 menit, ya, maghrib misalnya jam 6.17 menit. Saya baru sholat asar. Saya sholat asar itu pada pukul 6.16 menit atau 6.16 menit sekian detik, di mana 10 detik lagi kumandang azan. Saya sholat, Allahu Akbar. Begitu baca Bismillah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Waktu maghrib. Nah, bagaimana saat kita ini? Kita masih dapat waktu asar tidak kira-kira? Hah? Masih dapat. Yang lainnya mendapat yang lain? 50-50. Jadi takbir, ya, selesai takbir, ya, misalnya rakaat pertama masih waktu asar, begitu rakaat kedua sudah waktu maghrib, ya, rakaat kedua, ketiga, keempat itu masuk di waktu maghrib. Hanya satu rakaat itu di waktu asar, atau hanya mendapat takbiratul ihram ketika waktu asar, sisanya maghrib semua. Nah, dalam hal ini apakah kita sudah dianggap sudah menyempurnakan salat asar kita? Isya'nya sudah isya. Oke, itu pertanyaannya, ya. Nah, jawabannya minggu depan kita. Ya, bagaimana kira-kira kalau kita mendapat hal itu? Kenapa? Karena itu akan pernah mungkin kita mengalami. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Tetap istiqomah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.